Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Suci Yolanda dengan NIM 2470160002 akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Kajian Strategi Mitigasi Risiko pada Proyek KPBU Flyover Tinjau Lawi 1. Berangkat dari latar belakang dan tujuan penelitian, kebutuhan nasional untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah khususnya di daerah dengan kondisi geografis yang ekstrim seperti Tinjau Lawi, Sumatera Barat. Jalur ini terkenal salah satunya adalah dengan gradien yang ekstrim yaitu 26%. Adapun masalah yang dihadapi pada proyek tersebut adalah dengan risiko tinggi di tiap fase proyek. Kemudian risiko teknis dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun tujuan dari penelitian itu adalah untuk identifikasi dan analisis bentuk tingkat risiko teknis dan K3, kemudian evaluasi penerapan ISO 31000 dan SMK 3 Permenaker nomor 50 tahun 2018, menentukan strategi mitigasi yang efektif menggunakan FMEA. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai panduan mitigasi bagi pemerintah dan badan usaha pelaksana dan memperkuat tata kelola KPBU. Kemudian, adapun landasan teoritis dan konseptual, yaitu dengan kerangka KPBU itu sendiri yang memang berdasarkan dari dasar hukumnya itu adalah Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015 dan Bappenas tahun 2021, yaitu dengan prinsip utamanya risk sharing, service oriented, blended financing. Kemudian pada proyek ini itu skupnya adalah DBFOMP yang dimana integrasi desain, pembangunan operasi dan pemeliharaan serta transfer aset. Adapun konsep risiko itu sendiri adalah efek ketidakpastian terhadap tujuan, yaitu kategori utamanya ada teknis, keuangan, manajerial, risiko, lingkungan, mekanisme alokasi risiko, pihak paling mampu yang menanganinya. Kemudian ada pun risiko teknis KPBU itu sendiri adalah desain, metode pelaksanaan material atau peralatan, K3 kondisi lapangan, kontrol mutu dan operasional dan maintenance dibandingkan dengan konvensional yang memang dalam risiko KPBU itu integrasinya lebih kepada badan usaha itu sendiri. Kemudian di sini ada standar acuan. Penelitian ini itu mengacu kepada ISO 31000 yaitu dengan prinsip integrasi inklusif dan dinamis. Kemudian SMK 3-nya itu melalui peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 dan Permenaker nomor 5 tahun 2018, yaitu elemen K3 proyek konstruksi yang dimana analisisnya itu menggunakan FMEA yaitu identifikasi kegagalan melalui severity occurrence dan detection, yang itu menghasilkan nilai RPN yang dimana memang bisa memprioritaskan risiko itu sendiri. Baik, ini adalah pendekatan data dan analisis, yaitu pendekatan penelitiannya itu adalah empiris deskriptif dengan pendekatan kualitatif kuantitatif, yaitu fokus pada risiko operasional dan K3 proyek KPBU Flyover Tinjau Lawi 1. Kemudian ada pun data dan teknik pengumpulan datanya, yaitu dengan data primer dengan melakukan wawancara dengan expert judgment, yaitu purposive sampling, yang memang dimana purposive sampling ini dipilih karena keterkaitan erat dengan kemampuan dari masing-masing stakeholder yang memang berkaitan langsung dengan proyek ini. Kemudian data sekundernya itu adalah dokumen proyek, regulasi, dan studi literatur. Adapun uji instrumen, di mana memang harus dilakukan uji instrumen, yaitu untuk menentukan reliabilitas, yaitu adalah dengan Cronbach alpha yang lebih besar daripada nilainya itu 0,7. Kemudian pengujian datanya itu dilakukan dengan FMEA, yaitu dengan evaluasi dan prioritas risiko untuk strategi mitigasi. Adapun analisis risikonya ini berawal dari identifikasi risiko, kemudian ada analisis FMEA, evaluasi, kemudian mitigasi, dan rekomendasi kebijakan, yaitu yang akan bisa digunakan oleh pemerintah dan badan usaha itu sendiri. Next, oke.
Demikian pemaparan singkat mengenai 3 bab pertama, kedua, dan ketiga. Intinya penelitian ini tuh menggabungkan 3 komponen utama, yaitu KPBU sebagai skema kerjasama, kemudian ISO 31000 itu sebagai standar manajemen resiko, dan SMK 3 itu sebagai penguat aspek keselamatan kerja yang seluruhnya dianalisis melalui metode FMEA. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi strategis bagi pemerintah dan badan usaha dalam menghadapi risiko operasional proyek infrastruktur nasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.